warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya anak ibu hari ini? Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, ya, kita hendaknya berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh Rizky Septian. Marilah kita berdoa untuk beri Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islam dinan Nabi Muhammad Nabi wa Rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa amalan salihah. Baik, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang akan dipimpin oleh Anindita Khairunniswa. Yuk, Nindi. Garuda Pancasila 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Pada proklamasi, saya berkorban untukmu. Makin semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Baik, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini tentang konsep dasar kecerdasan artifisial, ada yang masih ingat nggak pelajaran yang lalu tentang apa? Kemudian tentang apa? Berpikir Terus apa lagi? Berpikir lagi. Berpikir logis. Terus Berpikir akal. berpikir secara masuk akal. Ada yang lagi? Iya. Pelajaran lalu kita belajar tentang coding, kemudian berpikir komputasional, ya kan? Masih ingat arti berpikir komputasional? Masih. Apa dianya? Berpikir secara teratur, kemudian secara berurutan logis dan sistem. Pelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan cara kerja sederhana kecerdasan artifisial. Ya, hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. Ayo kita baca bersama-sama. Apa sih kecerdasan artifisial itu? Ayo, kecerdasan artifisial atau artificial intelligence atau AI adalah teknologi yang memungkinkan komputer belajar, berpikir dan mengambil keputusan seperti manusia. Namun sebenarnya komputer tidak benar-benar berpikir sendiri. Komputer hanya menjalankan program yang dibuat oleh manusia agar akhirat orang dapat mengambil keputusan. Iya, agar AI dapat bekerja dengan baik, komputer perlu dilatih terlebih dahulu menggunakan banyak contoh seperti gambar, suara, atau teks. Nah, ini nak. Berikut ini adalah tiga langkah utama dalam cara kerja kecerdasan artifisial. Yang pertama kita masukkan dulu data, ya kan? Ada data, kemudian ada prosesnya, kemudian ada keluaran atau outputnya. Datanya itu berupa apa nak? Datanya itu bisa berupa pertanyaan, berita, kemudian prosesnya adalah algoritma. Artifisial. Iya, langkah-langkahnya kemudian ada
kedua Maps, Google Maps kan? Pernah memainkan Google Maps ini di HP? Pernah, Bu. Pernah. Mau kemana waktu itu? Mau ke Bandar Selamat Serblawan pakai Google Maps, gitu kan? Iya. Jadi Google Maps ini nak termasuk salah satu AI, ya, atau kecerdasan artifisial itu. Tadi si Arga katanya dari Kormonangan mau ke Serblawan ke Bandar Selamat pakai Maps, ya kan? Sampai nggak diantar sampai ke Bandar Selamat? Kira-kira kok bisa sampai gitu? Siapa yang membuat aplikasi dia? Siapa yang memprogram dia? Nah, nanti kita belajar, ya, kita belajar ini bagaimana sih cara kerja kecerdasan artifisial. Kok bisa ya kita sampai ke tujuan? Misalnya kita mau ke kebun binatang Sialkar, kok bisa kita sampai tujuan ke kebun binatang? Siapa yang membuat AI ini? Siapa yang memprogram ini sebenarnya? Ya kan, bagaimana cara kerjanya? Nah, nanti setelah belajar ini kita akan tahu bagaimana cara kerja Google Maps ini. Nah, coba lihat video pembelajaran ini anak ibu. Nah, nanti kita akan membedakan mana yang ikan dan bukan ikan. Memprogram atau melatih AI. Nah, inilah dia robot AI-nya, ya. Kemudian untuk mengidentifikasi ikan atau sampah, ayo bersihkan lautan, klik di mana saja. Baik, Ibu akan membagi 3 kelompok seperti biasa. Di sebelah sini kelompok 1, sebelah sini kelompok 2, dan sebelah sini kelompok 3. Oke. Ibu akan membagikan LKPD yang nantinya anak ibu akan mengisi bagaimana cara kerja kecerdasan artifisial ini. Cara kerja sederhananya, nak. Nah, di sini ya, nanti ada petunjuk pengerjaannya. Amati dan lakukan eksperimen kecerdasan artifisial dengan mengeksplorasi AI for Ocean, ya. Kemudian tuliskan penjelasan singkat tentang cara kerja sederhana kecerdasan artifisial ini. Nah, nanti nak menjawabnya ini dari games yang akan kita kerjakan ini. Apakah ini ikan? Apakah ini ikan? Iya. Ya. Nanti mana yang ikan, mana yang bukan, kita kerjakan di games. Ikan nggak cerdas AI-nya kan? Kamu cerdas, Bu. Udah. Siapa mau masuk? Mau permisi? Satu orang lah, satu orang. Udah dibuat nama kelompoknya? Buat nama kelompoknya, siapa nama kelompoknya, nak? Kelompok 1, ayo tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin presentasikan hasil setiap kelompok kami. Pertama, kita melatih robot AI membedakan ikan atau sampah.
Kemudian robot AI akan mengecek ikan atau sampah. Robot AI akan bertanya, apakah ini binatang laut? Kemudian kita bisa membuat agar sesuai keinginan kita. Semakin kita memberi banyak contoh, robot AI semakin pintar. AI, ikan, dan sampah. Demikian hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk siswa-siswi kelas 1. Ya, duduk, Kak. Setelah kita tadi belajar tentang cara kerja kecerdasan artifisial melalui permainan AI for Ocean. Nah, kira-kira anak ibu udah tahu caranya? Cara kerjanya? Udah. Bagaimana tadi kira-kira cara kerjanya? Dengan cara yang pertama tadi memasukkan data, ya kan? Kemudian apa lagi? Kita prosesnya itu pengecekan. Nanti setelah ini kan nanti ada robot AI dia mengecek kan. Ini adalah ikan, ini bukan ikan, gitu kan? Ini sampah, gitu kan? Selanjutnya, setelah selesai nanti robot AI akan memberitahukan ini adalah ikan yang kita buat. Ikannya mau kita buat berwarna apa? Kalau ibu tadi buatnya ikannya warna merah. Kelompok sini tadi ikannya warna apa? Merah. Sebelah sini tadi ikannya berwarna apa? Kuning. Ya, kita akan merefleksi kegiatan kita tadi. Kita belajar tentang apa? Tentang ini ya kan? Tentang bagaimana cara kerja kecerdasan artifisial atau AI. Ini dia ada data, kemudian proses dan ada outputnya atau luarannya. Sudah, anak ibu. Jadi anak ibu, ya kesimpulannya hari ini, ya kesimpulannya yaitu melalui aktivitas ini kita belajar bahwa apa? AI tidak bisa berpikir sendiri dari awal, tetapi ia bisa menjadi pintar karena dilatih oleh manusia. Semakin kita memberi contoh yang baik, jelas dan beragam, maka apa? AI bisa membantu kita menyelesaikan banyak masalah, termasuk menjaga laut tetap bersih dari sampah. Ya, itulah kesimpulan kita hari ini. AI bisa membantu kita menyelesaikan banyak masalah. Ya kan, contohnya ketika ngerjakan PR nggak bisa, ya kan? Ada yang pernah nengok Google ngerjakan PR-nya? Pakai aplikasi apa lagi? Cici. Nah, Cici lebih pintar lagi anak ibu semuanya. Pakai aplikasi Cici bu, ibu gurunya belum. Ayo, pakai aplikasi apa lagi ngerjakan PR-nya? Cici. Cici, YouTube, apa lagi? Google. Nah, itu anak. Nah, Gemini AI, ya kan? Nah, jadi nak AI ini nak membantu kita sebenarnya menyelesaikan masalah. Soalnya tadi Arga gak pernah ke Bandar Selamat. Jadi dari Dolok Parmonangan dibuatlah ke Bandar Selamat Serbelawan sampai dia itu tujuannya ke sana. Karena apa? Karena si AI tadi yang membuat siapa? Yang memprogram siapa? Manusia. Tetap kita yang memprogram. Jadi dibuatlah jalannya sampailah dia ke sana, diprogram lah jalan ke kebun binatangnya, ya kan? Ya, sampai di sini anak ibu ada pertanyaan? Tidak, Bu. Sudah mengerti anak ibu? Sudah, Bu. Nah, bagaimana perasaannya hari ini? Sangat bahagia. Sangat senang, cukup senang dan sedih. Ada yang sedih? Semua senang ya? Ini ibu akan membagikan asesmen peserta didik ya. Nanti ini dikerjakan secara sendiri-sendiri ya nak. Ini tugasnya dikerjakan secara sendiri-sendiri. Berapa? 3. Siapa yang berdapat? Nah, kalau tadi RKPD kerjanya secara berkelompok, kalau asesmen ini dikerjakan sendiri-sendiri. Iya nak, dijawab ya nak. Dijawab. Udah dapat semua kelompok sini?
dijawab dari isi. Sudah, Bu. Soalnya. Ya baik, biar dikumpul. Kenapa kok senyum-senyum? Benar, selesai. Ya, ibu akan menilai hasil asesmen anak ibu semuanya. Nah, untuk kegiatan pertemuan selanjutnya, kita akan mengamati perubahan hasil prediksi sistem kecerdasan artifisial berdasarkan input yang berubah. Terima kasih anak ibu semuanya, ya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Tentunya membantu kita dalam menyelesaikan masalah di kehidupan Sehari-hari. Ya, sebelum kita menutup kegiatan, Arga berdoa dulu nak. Pelajaran hari ini kita telah selesai. Marilah kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Pembelajaran kita hari ini telah berakhir, ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.